Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat, rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam agenda Majelis Hikmah Channel di pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kelima. Oh iya, kelima. Layarnya kelima. Mohon maaf. Dan juga tak lupa salat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadiran paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan terus kita berdoa kepada Allah semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para jamaah. Alhamdulillah dari pertemuan ke pertemuan selalu ada yang baru. Seperti halnya teman saya pernah bilang begini, sesuatu yang nikmat itu kadang akan dibagikan ke temannya dan ngajak temannya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kajian ini memang sesuatu yang menyenangkan. Dan juga kami informasikan kepada yang baru hadir, alhamdulillah Majelis Hikmah Channel ini sekarang sudah pertemuan yang kelima. Dan rutin kajiannya yaitu setiap pekan ke-1 dan pekan ke-3 setiap bulannya, setiap malam Kamis. Waktunya tidak berubah, hanya saja tempatnya yang berubah-berubah. Jadi tempatnya itu kita keliling kemanapun itu. Jadi misalkan di sini teman-teman ada yang di rumah saya yuk gitu, boleh silahkan. Hanya saja waktunya di plotnya malam Kamis di pekan ke-1 dan pekan yang ke-3 begitu. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, pertemuan yang ke-6 kita akan silaturahmi ke masjid depan Baitur Rahmah gitu. Jadi bisa disiapkan dan diluangkan waktunya. Dan juga salah satu yang kenapa majelis ini diadakan begitu. Ya karena ya selain untuk menebar kebaikan, saya teringat bukan saya, kami begitu. Jadi teman-teman dari Hikmah Channel ini ketika kita contoh yang gampang, misalkan ini gelas, isinya air, kelihatan, warnanya putih apa bening? Bening, oke. Nah kemudian ada teko misalkan. Kalau teko bisa kelihatan nggak isinya apa? Tidak. Bagaimana cara kelihatannya? Ya dikeluarkan atau dituang. Jadi ketika dituang itu keluarnya kopi, ya berarti isinya kopi. Ketika dituang isinya teh, berarti isinya teh. Begitupun isi kepala manusia. Tidak terlihat. Yang terlihat itu ya apa yang keluar dari orang tersebut. Nah makanya harapannya mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini semakin banyak informasi yang kita serap dan yang keluarnya itu nanti akan yang baik. Makanya saya pernah mendengar dari salah satu guru kita bahwa kalau kita misalkan diomel-omelin sama orang, itu katanya nggak usah marah, karena ketika orang itu mengucapkan kata-kata binatang misalkan, dasar jerapah, dasar kuda misalkan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu seperti apa isi kepalanya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini kita diberikan informasi-informasi yang baik sehingga apa yang keluar dari perilaku kita itu adalah perilaku yang baik. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, dan insya Allah kajian ini akan diisi oleh guru kita yaitu Ustadz Usman dari Cilengsi. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal, dan
insya Allah beliau akan rutin meluangkan waktunya untuk mengisi kajian ini keliling begitu, dan sudah diplot kenapa malam Rabu karena beliau kosongnya hari Rabu. Mungkin itu mukadimah sedikit dari saya, dan saya persilakan pada guru kami untuk paparan selengkapnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram rahimakumullah. Jamaah Majelis Hikmah Channel. Nama majelisnya enggak umum. Masnya Majelis Hikmah Channel. Majelis apaan itu? Ya sah-sah saja. Di depan saya ada yang namanya Majelis Ta'lim Al-Usman Al-Mashuriyah. Nama orang itu. Namanya Usman Mashuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adal. Ya, jadi nama sah-sah saja. Ini enggak umum gitu. Nama majelisnya Majelis Hikmah Channel, maksa banget gitu. Tapi apapun itu namanya. Enggak. Apapun namanya itu, yang jelas terhimpunnya kita di dalam sebuah majelis yang insya Allah, kalau tadi dibuka dengan teko, ingin tahu isi teko, tuangin banjurkan, tuangin tekonya, yang keluar apa itulah isinya. Tapi kan mau ujuk-ujuk aya isi, nah ya tergantung apa yang diisikan. Begitu nggak? Gitu ente? Iya. Isi teko itu tidak ujuk-ujuk langsung ada isinya. Tapi tergantung apa yang diisikan. Kalau diisinya kalau yang diisinya kopi, mesti jadi kopi. Kalau yang diisi Coca-Cola, mirip kopi, tapi bukan kopi. Itu Coca-Cola. Kalau yang diisinya teh, pasti jadi teh. Tadi gimana? Begitu pula dengan isi kepala manusia. Kalau diisi dengan Nasrani, itulah pemikirannya. Kalau diisi dengan kebencian terhadap Islam, itulah pemikirannya. Kalau diisi dengan sabodoteing, dia nggak peduli dengan kehidupan. Begitu nggak? Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Hadirin kiram rahimakumullah, kita punya adab di dalam majelis ini. Pertama, sudah disampaikan ya, berpakaian dengan pakaian yang baik. Kemudian dalam keadaan berwudu, punya wudu ya, atau masih pakai wudunya Isya atau maghrib, tidak masalah. Yang penting dalam keadaan berwudu. Tujuannya adalah takzim terhadap ilmu. Ketika kita menghadiri satu majelis, itu sangat dikuatkan untuk dalam keadaan suci. Insya Allah ketika kita dalam keadaan suci, maka ilmu yang dialirkan di dalam majelis, apapun itu ilmunya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan barokah untuk kita, barokah untuk umat. Dan berikutnya adalah dibiasakan ketika kita sedang menghadiri majelis, maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, insya Allah kita sudah pertemuan kelima. Sebagian mungkin ada yang sudah hafal ya doanya ya. Tetap kita baca sama-sama, diikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kelima. Berapapun pertemuannya, yang penting kita menghadiri itu dan tadi ya senantiasa mengikuti adab dalam melakukan talabul ilmi, berpakaian seyogyanya, pakaian yang baik untuk bokesang maksudnya sebagai takzim kita terhadap ilmu, kemudian dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci mengharapkan barokah dari ilmu. Terus kemudian kita berdoa yang doanya berkaitan dengan talabul ilmi. Boleh nggak doa yang lain? Boleh saja, tetapi kan ini kita lagi dalam rangka talabul ilmi ya. Doanya seperti tadi, bagi yang belum hafal dihafal. Kalaupun mau dibaca sendiri misalkan dalam majelis yang lain, monggo silahkan. Kalau sendiri berarti Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an ya wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Itu salah satu untuk melembutkannya. Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, hamba berlindung dari min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf berulang ya berkali-kali. Banyak sekali ilmu di sekitar kita, banyak sekali orang yang berilmu tapi tidak memberikan manfaat atas dirinya dan tidak memberikan manfaat atas orang lain. Sedangkan sebaik-baik ilmu itu adalah dia memberikan keberkahan untuk dirinya, juga memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang lain. Ya, dapat menjadi penolong bagi dirinya, diri kita maksudnya. Bukan menjadi pemberat atau rintangan nanti di yaumil akhir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati wa qalbin la yakhsha'u. Hati nate keras. No, keras. Lain hepar. Di sini doa wa qalbin. Makna qalbin itu bukan hepar. Hati yang dimaksud itu bukan organ. Yang organ tuh. Mun meuli bubur aya geuningan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun meuli bubur aya naon? Aya usus, aya hate, aya hampela. Itu arti seperti itu. Manusia dan setiap makhluk Allah itu ada namanya hati. Hati itu maknanya ada yang hati itu berbentuk hepar, tapi ada yang dimaksud hati itu qalb. Qalb itu apa? Kira-kira apa?
Itu kan doanya jelas. Ini hadis Bukhari. Mana jelas? Wa qalbin la yahsa'u. Dan hati yang keras, nggak mau tunduk, la yahsa'u. Hati yang nggak mau tunduk. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak mau tunduk. Berarti kita memohon agar hati kita dilembutkan dan dilapangkan. Terhadap apa? Terhadap ilmu dari manapun dia datang. Kan begitu? Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Dilihat dari perkataannya. Jangan dilihat siapa yang ngomongnya. Makanya sarjana ekonomi ngomong Islam, di mana belajarna? Tapi ternyata memang yang disampaikan benar, gitu. Salah satu Guru Al-Fakir juga itu seorang apoteker. Tapi beliau ahli hadis. Apa nyambung apoteker dengan hadis, ilmu hadis? Nah, beliau sekarang sedang talaki kitab Imam Tirmizi. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu sudah diwanti-wanti sama Allah melalui lisan Rasulnya. Jangan sampai kita itu melihat ilmu itu dari siapanya dulu. Ya. Mau eta mah beda kelompokna. Kan teu kunut eta mah. Ada yang begitu. Ada juga yang topan eta masuk ziarah kubur wae. Nah, oh enggak masuk, enggak gitu. Ya. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika ya min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsa'u. Dari hati yang tidak mau tunduk ya. Dan seterusnya. Pembahasan kita review sedikit. Ada yang masih ingat? Ingat kan itu? Poho. Apa ya? Bahasannya apa kemarin? Tentang hakikat penciptaan manusia. Bahwasanya pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah di surga. Manusia pertama yang Allah ciptakan itu diciptakannya di surga. Tidak diciptakan di bumi. Tidak diciptakan di dunia. Karena Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Manusia pertama diciptakannya di surga. Tapi bahan-bahannya dari tanah. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Khalaqahum min tin. Jadi manusia itu memang bahan dasarnya dari tanah. Tanah yang mana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada tanah makan di bumi. Loh, kenapa diciptakannya dari tanah? Karena Allah menciptakan bumi dan isinya ini untuk ditinggali oleh manusia. Begitu. Karena bumi ini tidak tergali, tidak tereksplor, apa bahasanya? Ngerti modernan eksplor? Tereksplorasi. Amun cicing wae teu ngarti ieu ngaranna ya. Tuh palura seri-seri wae teu ngarti. Dieksplor itu dimanfaatkan, ya. Bumi itu kalau tidak ada manusia tidak akan pernah bisa termanfaatkan maksimal, ya. Kemarin sudah dibahas itu. Minyak bumi selamanya tidak ada manusia tidak akan bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang ada di bumi selain manusia. Ya. Emas, nyaho emas teu. Nyaho emas mah berenang. Emas ya. Emas, perak, nikel, batu bara yang ada di perut bumi. Selamanya dia akan terpendam di sana, tidak bisa dimanfaatkan. Karena ajag, monyet, nanti kutu, cacing. Dia makhluk Allah di bumi yang diciptakan di bumi yang tidak bisa memanfaatkan itu semua. Ada sebuah-sebuahnya binatang yang ada di bumi tidak akan pernah bisa memanfaatkan itu semua. Secerdas-cerdasnya binatang yang ada di bumi, yang kata orang cerdas. Binatang mana disebut cerdas? Lumba-lumba. Nanti majelis orang mah komunikatif. Mau ditanya nggak jawab gitu. Mereka ciri ayah jamaahna itu kan direkam gitu. Ya, apalagi binatang yang disebut cerdas oleh manusia. Monyet cerdas. Oh ya, bisa jadi topeng monyet dengan duit. Senang. Kancil.
Kan ngomong kancil. Ngomong kancil cerdas. Di mana cerdas nah? Hah? Bubuk. Raun nyebutna. Karena tadi ya keluar bahasa binatang. Tapi disebutnya jerapah. Kayaknya nggak ada orang marah bilang jerapah. Semua binatang yang diindikasikan katanya cerdas, itu ternyata memang tidak akan pernah bisa memanfaatkan atau mengeksplor ya apa yang ada di bumi. Mal bisa nyian wifi manehna. Kelelawar yang tahu cara komunikasi dengan apa? Nyahopan orang dia mah. Dengan apa kelelawar? Sonar. Dengan apa? Sonar. Kelelawar itu dengan sonar. Makanya kelelawar lalai. Yang lalai itu kampret. Kampret keluar. Kampret dengan sonarnya. Tetap dia tidak bisa memanfaatkan teknologi yang dia punya gitu loh. Turun-temurun tiba-tiba gitu we. Di zamannya Firaun. Gitu we. Tapi dengan adanya manusia, gening aya lalai, gening aya makhluk hihiberan masukin teu nabrakan kalang-kalang. Gitu ya? Kepikiran teh gitu? Karak ayeuna kepikiran. Kelelawar itu tanpa bertabrakan, tanpa menabrak benda. Begitu. Dia dengan teknologi sonar, rada rabun dia memang oke. Tapi sebegitu hebatnya dia. Walaupun dia punya teknologi itu, tapi dia tidak bisa menduplikasi, tidak bisa memanfaatkan itu dalam bentuk lain. Manusia nggak bisa seperti itu, tapi bisa memanfaatkan. Pakai naon tadi? Sonar. Jadi kanyahuan gitu. Aya benda teh di ditu, aya lauk teu, tukang nguseup biasana. Tukang nguseup lain anak orang kan doang. Cuma gitu doang, kecang cilung paling oke. Yang nguseup di laut. Jadi orang yang mancing di laut itu neangan lauk naon? Tuna, dicari dulu. Jadi henteu hompimpah gitu. Mana sih tuna? Ya, enggak gitu. Dicek tuh, ada di sonarnya, ditembakkan des. Disiarkan sonar itu ketahuan. Wuhan di mah pindah. Di itu Wuhan. Sonar. Manusia yang bisa itu. Dan hanya manusia yang bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam isi bumi. Ya, begitu Pak. Oleh karena itu, kita kan bicara mengenai hakikat diciptakannya manusia. Hadratil kiram rahimakumullah. Tadi di awal kita sampaikan bahwasannya Allah ciptakan manusia dengan bahannya dari tanah, diciptakannya mah di surga. Nabiullah Adam alaihissalam manusia pertama diciptakan di surga. Sorangan wae, jomblo. Ngomongna jomblo tuh. Sorangan wae jomblo lain. Ini cari cing wae di dia. Geus nikah kabeh emang. Jomblo di dia aja nanya. Gua disebut nih. Nabi Adam itu sendiri. Qadarullah, Allah ciptakan pasangannya. Ingat, Allah ciptakan pasangannya. Namanya pasangan itu pasti ya. Pasangan memang pas gitu loh. Tahu pasangan tuh? Sendal, pasangan, kiri kanan. Berarti itu sarua. Ya. Jadi lamun sarua lain pasangan namanya. Naon? Kok jomblo? Hah? Ingat, Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Allah dari situ ciptakan pasangan. Kalau pasangannya tidak dari tanah, ya, source-nya, ngomongnya ya, sumbernya nggak dari tanah, tapi F1-nya manusia, F1 dari Nabi Adam sendiri, diambil dari apa? Tulang? Kata siapa? Jawab tadi langsung lempar sebelah. Iya, Nabiullah Adam alaihissalam kemudian diciptakan pasangan, kemudian diambil dari tulang rusuknya. Kan dari sini jadi dalil iya Khalil Gibran cenah. Apakah engkau tulang rusukku? Alah, masih mencari tulang rusuknya. Bawaku, jangan panggil cenah. Enggak, yang diciptakan tulang rusuk itu pasangannya Nabi Adam, bukannya kita. Itu mah cuman kias doang, kita rada belagu ngerayu istrinya atau calon istrinya gitu ya. Apakah engkau tulang rusukku? Walah, lain ngenah wae.
Jadi Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian ciptakan pasangannya dari tulang rusuknya. Maka jadilah pasangannya. Di mana itu? Di surga. Dan itulah manusia pertama. Allah berikan aturan. Masih ingat kemarin ya? Wala taqrabu hadza syajarah. Jangan dekati pohon ini, gitu loh. Jika tadi hanya hote ulah dituangkan eta tekok teh penasaran kesina naon malah dituang. Jangan tengok kiri, malahan tengok kiri. La taqrabu hadza syajarah, jangan dekati pohon ini. Nah, dengan kekuatan iblis dan syaitan yang termasuk kalangan jin yang telah Allah ciptakan lebih dulu, dan ada sifat hasud di situ, menggoda dan ngomporin. Ya, ngomporin apa namanya? Ya kan, ngomporin. Nggak pernah ngajak. Setan, iblis nggak pernah ngajak, tapi hanya ngomporin. Masa nggak ini sih, nggak penasaran kenapa dilarang? Ayo. Makanya diomporin. Akhirnya qadarullah Nabiullah Adam alaihissalam melakukan kesalahan, dan itu menjadikan awal daripada diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Kemana? Ke bumi. Kemarin ada yang nanya di majelis yang mana? Kemarin ya, apakah itu menjadi alasan Nabi Adam diturunkan ke bumi? Coba lamun waktu itu nggak melakukan kesalahan, pasti mual ke bumi, kan begitu? So tahu teh nggak gitu teh. Maksudnya memang Allah ciptakan, Quran suratul Baqarah ya ayat 30. Allah ciptakan manusia itu memang untuk di bumi. Kenapa? Karena seluruh keadaan bumi itu disesuaikan dengan keadaan manusia. Ya. Dan malaikat juga, jangan nanya nanti diturunkannya pakai apa. Nggak usah nanya itu nanti ya, ada tanya jawab ya. Loh, iya kan, bisa aja nanti nanya itu. Jadi gimana dari surga ke bumi nurunnya pakai apa? Bikin layan. Layan itu nggak keluar atmosfer. Ya, tapi ada memang. Loh ini kalau kita jadi kadi ya tuh, belok ke lain. Memang ada perjalanan dari surga ke bumi beberapa kali. Satu mengenai datangnya diambilnya kibas. Kibasnya Habil ya. Waktu itu kan dari bumi diambil dan merumput di surga. Terus siapa lagi? Diambil lagi kibas itu ke bumi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari surga ke bumi berapa kali itu? Terus diangkatnya Nabi Isa dari bumi, iya. Terus diangkatnya Rasulullah dari bumi ke Sidratul Muntaha, tapi Rasul balik lagi. Nah, Rasul yang pepe nih, hanya Rasul Muhammad yang pepe, lainnya sekali balik aja. Dengan apa? Allah alam. Tapi kalau Nabiullah Muhammad SAW kita sudah disampaikan ya menggunakan apa? Buraq. Ya. Lepaskan bahasan tadi, kita fokus ke bahasan penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam beserta pasangannya Sayyidatina Hawa, ya, atau Siti Hawa di surga. Dua manusia inilah, sepasang manusia inilah yang merupakan cikal bakal ayah kita. Cikal bakalnya orang Gandoang. Ya, kita begitu. Waktu itu udah ada orang Gandoang belum? Belum. Orang Garut itu? Belum ada. Orang Negro belum ada, orang Amerika belum ada, Abu Jahal juga belum ada, Fir'aun belum ada. Baru ada satu pasang manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Qadarullah Allah turunkan ke bumi. Nggak salah, nggak nyimpang ke Mars dulu, nggak kelewat ke mana? Merkurius, tahu nggak planet gitu? Tahu tak? Pernah kemarin belajar kemarin? Iya, karena di jagat ini ada banyak planet. Gitu. Ada bumi, lain bumi doang. Ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, terus
Jupiter. Kok datang ke Pluto wae sih? Jangan buka kartu lah. Biasanya majlis ini tempat pembantaian ini. Ya. Mars terus? Enggak, Bung jawab. Ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan seterusnya. Neptunus dan seterusnya. Dan itu nggak salah masuk itu. Nggak ke Uranus, nggak ke Neptunus, nggak kemana-mana. Tapi di bumi. Dan memang dari sekian banyak planet itu, hanya bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk. Hanya bumi saja yang bisa dijadikan tempat hidup oleh makhluk. Ya? Atau ke matahari gitu loh. Lewat teuing gitu loh. Enggak. Pasti di bumi. Dan di bumi inilah Allah ciptakan Allah turunkan Nabi Adam, dan disinilah manusia pertama hidup di selain tempat dia diciptakan, yaitu surga. Berarti kampungnya Nabi Adam di mana? Surga. Di surga. Dari bumi itulah Nabi Adam berpisah dengan pasangannya selama berapa lama kemarin? Nabi Adam pisah sama Siti Hawa sama pasangannya. Berapa lama? Ini cicing wae. Beneran teh nyaho apa? Kumaha? Lupa. 40 tahun. Berpisah 40 tahun. Berapa lama 40 tahun? Ya 40 tahun. Ada yang 40 tahun di sini? Oh, saya doang. Ya yang lainnya belum. Masih muda. Ya. Selama 40 tahun Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa itu berpisah. Kemudian Allah pertemukan, ya. Iya, maksudnya hakikatnya Allah yang mempertemukan. Tapi sebenarnya Nabi Adam yang nyari-nyari. Di Google Map nggak ada, di Sherlock nggak ada sinyal. Iya kan waktu itu, kan gampang. Tadi nanya Pak Hendrik, Sherlock, kepanggih kan? Ya hikmah, majlis hikmah. Tahu dulu? Enggak. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Nge-grab. Aya. Malan kan jelema oge kakarak aya dua. Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dengan kerinduan yang luar biasa, ketemulah beliau di Jabal Rahmah. Ketemu di sana. Ya, coba wajar aja 40 tahun. Kan kemana-mana. Ojek, naon coba. Gua celukan wae, gua celuk. Nah, gua celukan teh naon? Jalan. Lempang, jalan. Ya, jalan. Nyari. Ya, teriak enggak? Allah alam tuh teriak tuh. Lo kan biasanya kita kalau mau nyari-nyari gitu kan ya. Ketemulah, dipertemukan kembali, melepas kerinduan yang luar biasa. Pelukan di Jawa itu, nangis itu. Walaupun sebelumnya itu diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, dan di bumi manusia ya Nabi Adam dan Siti Hawa itu melakukan taubatan nasuha. Kenapa? Karena telah melakukan kesalahan gitu. Ya, kesalahannya apa? Melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Itu. Dan memang itu adalah merupakan alasan, ya. Dan Allah sudah tahu ketika diciptakan ya pasti ngelanggar. Dan itu juga Allah sudah tahu pasti akan turun ke bumi, dan memang tujuannya untuk di bumi. Yang menjadi bahasan kita berikutnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam yang kemudian bertemu dengan Siti Hawa. Setelah itu menikah dan punya keturunan. Hamil dulu nggak? Hamil dulu nggak? Hamil. Nah, iya kan ini yang hendak danta pan tadi ge untuk danta tetap maraman itu kita apalin. Hamillah Siti Hawa sebagaimana ya kita gitu loh. Jadi prosesnya sama. Yang dua itu nggak sama. Yang satu diciptakan dari tanah, yang satu dari tulang rusuk. Berikutnya
adalah manusia secara mekanisme. Arti mekanisme. Non mekanisme. Cicing wae berarti tengah arti keneh wae. Emang geus kuduna kitu. Jalurna hanya begitu. Ya. Jadi tujuan penciptaan manusia, kenapa Allah ciptakan laki-laki dan pasangannya? Allah ciptakan laki-laki dan pasangannya, sekali lagi nih. Allah ciptakan laki-laki dan pasangannya. Dan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Jadi ente bisa prak-prak jadi apa? Gak bisa begitu. Allah sudah tentukan qadarnya Nabi Adam, qadarnya Siti Hawa, qadarnya laki-laki dan qadarnya perempuan. Ketika mereka bersatu menikah, maksudnya kemudian maka akan ada proses di situ. Prosesnya apa? Proses perbanyakan keturunan dengan mekanisme hamil. Dari hamil itulah kemudian ada manusia berikutnya. Nah, F1 nih. Ngerti F1 ya? Ngerti itu? Apa F1? Kunci. Lain kunci. Jadi keturunan, kamu mengyakin gitu ya. Terus kemudian disilang cenah ya. Iya jeung iya. Terus kemudian lahir anaknya. Nah, itu F1 tuh. Itu bibitan itu. Nah, indukan. Cupang. Nah. Kemudian lahirlah manusia pertama yang Allah ciptakan, tetap Allah ciptakan ini. Cuman tidak lagi di surga. Tapi bahannya dari, maksudnya bahan indukannya. Kok ngomong indukan sih nggak sopan banget ya. Nabi Adam itu, kemudian Nabi Adam Siti Hawa itu masuk surga, merasakan nikmatnya surga dengan bentuk yang, ya bentuknya yang di surga. Di surga tuh nggak ada yang, maaf, nggak ada yang jelek, nggak ada. Apa? Kalau di dalam Al-Quran kemarin masih ingat nggak? Fi ahsani taqwim, ya. Fi ahsani taqwim. Jadi penciptaan manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Nabi Adam itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Dari apa? Dari makhluk Allah yang lain. Ya. Kemarin kita bahas itu. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Iblis gak punya jasad, gak dikasih jasad ya. Ya? Ya ente. Ya. Gitu. Dan walari wasobi gitu misalnya. Dan kalangannya. Kan dia nggak punya jasad, kasih jasad. Allah alam bentuknya seperti apa. Tapi manusia, sekali lagi, kita diberikan ruh, kemudian diberikan jasad. Gabungan dari ruh dan jasad ini nggak bisa masing-masing. Maksudnya, gue misah dulu gue bosan sama lu, misalkan. Keluar dulu gue, nggak bisa begitu. Jadi ruh dan jasad itu jadi satu. Ketika apa? Ketika dia berada di bumi. Ya, ketika berpisah, maka dia nggak bisa hidup di bumi. Itu. Ini khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, paling sempurna di antara makhluk yang lain. Ternyata manusia itu bukan hanya, ingat, manusia itu bukan hanya terdiri dari ruh dan jasad. Seperti halnya makhluk yang lain, ternyata di bumi ada juga Allah ciptakan makhluk yang ada ruh dan jasadnya. Apa? Apa? Cicak, hayam, kebo. Nanti? Jerapah dewae. Yang tadi, yang katanya cerdas. Loh iya kan? Mereka ada ruh kan? Ada jasadnya nggak? Ada bentuknya? Ada. Nah, ada ruh, ada jasad, ada bentuknya. Dengan bentuknya yang luar biasa beragam. Ini kalau kita merujuk ke salah satu sifat Allah di dalam Asmaul Husna ya. Namanya apa? Allah itu maha membentuk, maha menjadikan rupa. Dan rupa yang Allah bentuk, dari makhluk yang Allah bentuk itu tidak pernah ada
contekannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, itulah Allah. Itulah Al-Khaliq. Jadi ketika menjadikan makhluk itu dari tidak ada menjadi ada dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya. Hewan, manusia itu enggak ada yang sama. Dan hanya manusialah yang terbaik ciptaannya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan al-insan, manusia, dengan rupa yang paling sempurna, yang paling baik. Karena dia terdiri dari ruh, terdiri dari jasad. Satu oge gitu, hewan oge dari ruh dan jasad. Tapi ada yang tidak dimiliki oleh hewan, tapi hanya dimiliki manusia, apa? Al-akal. Nah, ini dia. Akal. Sebenarnya kalau kita merujuk ke yang lain, ada juga hewan tidak punya akal. Malaikat. Tahu malaikat? Pernah dengar malaikat? Ada nggak? Ada nggak? Ya ragu jangan jawab nanya teh. Ayo wah. Ada ruhnya? Ada jasadnya? Ada syahwatnya? Lah terus perbanyakannya gimana? Ini ngahulang. Malaikat perbanyakannya gimana? Membelah diri gitu? Tahu membelah diri tuh? Disetek apa? Malaikat itu tidak seperti manusia. Allah Akbar. Coba jin, kan kita nggak tahu itu mah. Dia nggak punya jasad. Dia punya syahwat nggak? Allah alam. Dia perbanyakannya gimana? Allah alam. Iblis, setan, Allah alam, kayak gitu. Tapi yang kita lihat yang zahirnya saja. Hewan. Tahu hewan? Tahu hewan? Tahu. Kita jawab. Hewan itu punya ruh, punya jasad, punya syahwat nggak? Punya syahwat nggak? Iya. Kita jawab. Begitu. Ada syahwatnya. Ada bisa perbanyakan dia? Bisa. Gimana cara perbanyakannya? Kawin. Tapi hewan tidak dikaruniai akal. Maka kawinnya hewan sembarang. Sembarang teh maksudnya mengikuti sunatullah gitu. Lain sembarang embe jeung hayam. Nah, kan begitu. Jadi mal kira-kira. Ya mual gitu. Pernah terjadi tuh? Jadi paeh cenah. Jerapah jeung onta, enggak mungkin. Sunatullahnya itu pasti dengan pasangannya, dengan jenisnya yang sama. Itu sunatullahnya. Ya, tapi terjadi perbanyakan. Begitu juga manusia. Manusia juga bisa terjadi perbanyakan. Makanya dari dua itu Allah kemudian perkembangbiakan dengan mekanisme tadi, perkembangbiakan. Tapi karena manusia punya sesuatu yang lain daripada yang lain, dari makhluk yang lain, yaitu akal, maka Allah berikan aturan gitu. Jadi untuk sembarang. Karena ada akal itulah manusia diberikan aturan agar bisa lestari keturunannya, agar bisa lestari jenisnya. Jenisnya itu manusia maksudnya. Maka dia diberikan aturan. Ulah kawin jeung nu ieu. Makanya kita kenal namanya mahram. Quran surat Nisa. Kenal namanya mahram? Apa itu mahram? Naon mahram teh? Hah? Nah, ini yang pura-pura apa masih? Tahu mahram? Ulah deket-deket cenah lain mahram. Mahram apa muhrim? Mahram apa muhrim? Ubar heula geus lah. Itu dijawab. Mahram apa muhrim? Mahram. Ada namanya aturan dari Allah mahram. Tidak boleh menikahi yang satu mahram. Allah jelaskan, rincikan itu. Yang satu mahram itu siapa saja? Sahabat kira-kira. Ibu. Jadi nggak boleh menikahi ibu. Nggak boleh menikahi ibu, termasuk ibu mertua. Termasuk? Karena mertua itu ibu. Jadi juga karang adenge ya? Kan viral kamari. Langsung. Aya ngegaras ibu mertua cenah. Loh,
Enggak, ini kita compare nih. Kita namanya kajian, ini kita mengkaji di sini. Kan sadis amat sih katanya. Digaras ibu mertuanya. Loh, kan memang itu. Manusia itu dengan hewan itu kan sebenarnya nggak jauh beda. Nggak jauh? Nggak jauh beda tuh karena dia itu memang ada sifat-sifat yang nggak jauh berbeda. Cuma manusia punya yang lain. Apa? Akal. Al-insanu hayawanin natik. Apa? Al-insan hayawanin natik. Insan itu, manusia itu sebenarnya hewan juga. Dalam arti, dalam hewan juga dalam arti dia punya ruh, punya jasad, punya syahwat. Gitu. Hayawanin natik. Natik itu ya yang membedakan natiknya itu bisa berpikir dia itu. Kenapa bisa berpikir? Karena Allah karuniakan akal di situ. Nah, dengan akal itulah Allah menurunkan syariatnya. Allah menurunkan aturannya. Aturan apa? Aturan untuk menjalani kehidupan. Aturan apa? Untuk menjalani kehidupan. Kalau Allah tidak turunkan aturan, maka manusia akan berjalan seperti hewan. Nanti kok kemarin ngagaras mertua anak? Nih, cicing wae. Duh, iya, hewan itu tidak ada aturan siapa yang mau digaras. Kamu kemarin ngomong cenah. Mani manyun-manyun cenah ambe. Saya emang rada vulgar gitu mah. Iya. Kambing itu ketika musim kawin, ketika dia syahwat, maka dia tidak peduli siapa yang ada di hadapannya. Ya kan? Nanya dulu nggak dia? Ngaranna naon sih? PDKT. Minta nomor HP. Enggak, dia yang penting dia mau udah. Dia nggak peduli dia itu mahramnya kah atau bukan. Itu namanya hewan. Namanya hewan. Dia punya syahwat. Dia punya syahwat. Dan tidak ada syariat, tidak ada aturan bagi hewan. Kenapa? Karena dia hewan. Sepinter-pinternya hewan katanya ya. Hewan apa lagi tadi yang pintar? Hewan cerdas katanya. Apa aja? Tadi yang disebutkan tadi ya. Kalau cerdas, sebenarnya ada nggak hewan yang cerdas? Kalau merujuk kepada akal itu nggak ada hewan yang cerdas sebenarnya. Karena kecerdasan itu kan berdasarkan akal. Mereka tuh nggak ada cerdas. Ya mereka berjalan sesuai dengan fitrahnya mereka ketika diciptakan. Allah ciptakan manusia, nggak jauh beda dari hewan. Tapi Allah bedakan hewan dengan manusia. Manusia punya akal. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, itu udah sempurna. Khalaqal insana fi ahsani takwim. Jadi kalau fi ahsani takwim berarti kalau kita nih flashback. Kalau kita ingin Nabi Adam itu kayak gimana sih? Ada yang pernah begitu nggak? Ada yang pernah begitu nggak? Iya. Kayak gimana sih Nabi Adam? Nabi Adam itu seperti Anda. Iya, seperti kita. Dari sisi insan. Dari sisi manusia. Kalau Nabi Adam itu diciptakannya dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuknya, Nabi Adam tetap juga dari tanah juga karena memang asal Nabi Adam dari tanah. Terus kemudian Nabi Adam beranak pinak dan anak pinaknya salah satunya ada di Gandoang. Ada di mana? Ada di Majelis Hikmah. Yang ini tuh anak, ini keturunan Nabi semua. Langsung begini. Pede banget ya, gua keturunan Nabi gua. Nah iya memang betul. Kalau tidak ada Nabi Adam, maka tidak ada kita. Dan Allah telah berikan khasiat atau potensi kepada manusia pertama yang tidak jauh berbeda dengan sekarang. Yaitu punya akal, punya syahwat. Atau kalau dalam bahasa kitab itu punya gorizah atau naluri yang nggak jauh beda dengan hewan, tapi yang membedakannya adalah dikaruniai akal. Nabi Adam juga sama punya akal, begitu, dengan akal yang sama seperti yang kita punya. Ya, makanya Allah berikan aturan. Ya Adam, wahai Adam, nih aturannya kayak gini. Adam kan Rasul kan? Nabi Adam itu Nabi dan Rasul. Punya umat. Siapa umatnya? Datang anak nawai, kan terkudu langsung anak kan? Iya. Ada Siti Ha, itu umatnya.
Terus kemudian Allah perintahkan. Itu diperintahkan itu. Untuk berkembang biak atau berketurunan dengan jalan menikah. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu nikah itu. Ya kalau nggak nikah mau layak anak lah kan? Nggak akan ada Habil dan Qabil. Nggak ada anak-anak keturunannya. Makanya dengan menikah. Dari menikah itulah ada manusia generasi pertama makhluk surga yang terlahir di bumi. Ngerti tuh? Setelah diturunkannya Nabi Adam ke bumi dan Siti Hawa, maka terlahirlah generasi pertama manusia yang terlahir di bumi. Yang keturunan itu sebenarnya berasal dari surga. Berasal dari mana? Dari surga. Dan setelah itu ada syariat dari Allah. Kan kudu nikah, kudu berkembang biak merenang. Ya, maka Allah turunkan syariat. Jadi Nabi pertama, Rasul pertama itu Adam alaihissalam. Dapat syariat gak? Iya. Dapat wahyu gak? Iya. Wahyunya apa? Ya untuk ngatur umatnya itu. Maka dinikahkanlah. Caranya gimana nikahnya? Di persilangan. Bersilangan itu maksudnya brojol generasi pertama kembar, laki perempuan. Brojol adiknya kembar, laki perempuan. Allah berikan syariat, nggak boleh nikah nih yang seangkatan mah. Jadi syariatnya adalah bersilangan, lancek ke adina cowok cewek, lancek ke adina cewek cowok. Itu syariatnya. Itu apa? Syariatnya. Yang diatur tadi umatnya, manusia bukan? Manusia yang sama dengan kita saat ini. Manusia yang punya kesadaran yang sama seperti saat kita ini. Manusia yang sama, punya akliyah dan gorizah yang sama. Waktu yang udah nikah di sini siapa? Yang udah nikah di sini, langsung empet dibuat. Sana kan yang udah nikah. Waktu milih, waktu mau menikahi istri, apa yang Anda lakukan? Searching. Oh, searching itu emang Google. Nyari kan? Nyari, berkenalan. Ya begitu ya? Berapa orang yang Anda cari? Maaf, salah pertanyaan. Berapa orang yang dikorban? Berapa orang? Atau langsung dapat, langsung satu, langsung setuju, langsung oke? Atau banyak pilihan? Hah? Random? Masya Allah. Ini berarti bahasa kompimpa. Siapa jawabnya? Gitu. Itu masih random. Ada yang milih-milih nggak di sini? Ada. Milih-milih. Makanya belum nikah sampai sekarang. Ingat. Oke. Manusia angkatan pertama yang terlahir ke bumi diberikan syariat untuk menikah. Sebenarnya nggak jauh beda dari kita. Cuman kalau kita mah tadi bisa random. Bisa milih. Yang orang kan doang. Apakah dari orang mana? Garut atau yang impor sedikit dari Jawa Tengah gitu. Nah, iya kan? Kita milih. Kenapa? Karena stoknya banyak. Gitu. Kita bayangkan. Di saat itu ada banyak stoknya? Enggak ada. Gitu loh. Pilihannya kalau enggak ini itu, dah, gitu doang. Milih enggak mereka? Milih enggak? Enggak. Pada saat itu enggak milih syariat nikah itu. Justru Allah berikan syariatnya. Nikahnya sama ini. Emang dasar manusia? Gimana? Enggak mau. Mung teh aing cenah, jeung adi aing. Gitu loh. Kenapa? Ya ini sifat manusia gitu loh. Pernah ngajak ibu-ibu belanja? Iya ya. Cuma 200 perak bedanya. Lila banget gitu loh. Sampai pakai kalkulator. Ini beda Bi katanya. Ini lebih 200. Gusti teh 200 perak. Itu sifat manusia. Pada saat itu juga untuk syariat menikah, milih. Amun teu milih, mau terjadi pagetreng, Habil jeung Qabil. Nah, kita bisa lihat bahwasanya manusia sempurna. Jauh sebelum kita, generasi pertama manusia
Kalau ini kan yang terakhir di bumi ya. Kalau yang terakhir di surga kan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi yang terakhir di bumi itu manusia yang sama. Seperti Nabi Adam, karena itu bapaknya. Manusia yang sama seperti kita yang ada hadir di majelis ini. Punya syahwat. Milih. Ayah rasa embung, nggak embung tuh. Embung down, embung diatur. Kamu embung diatur berarti keturunan si Kobil ya. Loh iya, malah milih aturan yang lain gitu loh. Allah sudah syariatkan ini. Syariatnya ini, bukan yang itu. Berarti kalau banyak milih keturunan Kobil. Oh, enggak, sebenarnya cara berpikirnya enggak gitu. Bahwasanya Kobil itu manusia. Sama seperti kita, punya potensi yang sama, gitu loh. Punya khasiat yang sama. Kalau sekarang itu kita aya anu bongsoran, adat-adatan, milih-milihan, dulu juga sama. Berarti memang dari sisi ciptakan sama. Ya kan kemarin ngomongnya enak-enak ya. Keturunan surga, wah bangga banget gitu. Masih begitu kemarin mah. Jadi harus pulang kembali ke surga. Ya, emang pulang surga doang. Allah ciptakan yang lain kok. Loh, iya kan? Allah ciptakan tempat kembali itu bukan hanya surga, tapi ada tempat lain. Ya tapi kan kemarin pede banget gitu loh. Wah, karena kita diciptakan di surga, leluhur kita di surga, maka kita harus pulang ke surga. Amin ya Rabbal. Pede banget ini lah. Iya, seperti itu. Dan manusia pertama itu dengan pendahulunya sama. Punya khasiat yang sama. Punya gorizah yang sama. Di antaranya adalah gorizatul baqo. Gorizah apa? Gorizah baqo. Gorizah baqo apa? Udah dibahas juga kan? Gorizah baqo adalah naluri untuk mempertahankan diri. Ya, mempertahankan diri. Habil dan Qabil kergelut. Itu kan waktu mau dihajar nangis mal kira-kira. Atau belum ada materinya. Belum ada pelajaran nangkis gitu. Enggak ada. Gelut itu. Gelut kan namanya? Gelut apa sih? Duel. Nah, gitu. Emang manusia begitu. Membikin kayu nama cerulit. Mana nih? Jalan peting-peting. Cerulitnya gede banget tuh. Panjang gitu. Oh gitu. Itulah sifat manusia. Punya goriza bako. Dari goriza bako ada turunannya. Apa? Hubus syiadah dan hubut tamalluk. Apa turunannya tadi? Hubu syiadah dan hubu tamaluk. Hub itu cinta. Syiadah itu kekuasaan atau popularitas. Senang dipuja. Nah, itu hubu syiadah itu. Senang disanjung-sanjung. Nah, itu hubu syiadah itu. Munculnya dari goriza bako itu. Dan hubu tamaluk. Hubu tamaluk itu senang memiliki sesuatu. Nah, si Qabil itu kan begitu. Nggak mau sama yang itu. Maunya yang ini. Milih. Walaupun stok terbatas waktu itu. Ya kan? Pilihannya cuma itu doang kan, nggak bisa dengan yang lain. Karena itu syariat untuk mereka. Tapi karena itu manusia, maka Allah tahu betul kadarnya manusia. Manusia itu punya akal. Dengan akal dia memilih. Dengan akal dia memilih. Dan akal itu memang khasiat atau potensinya untuk memilih dan menimbang. Kira-kira berangkat ngaji mal ya? Aduh. Girimis ya. Paling gerimis di mana? Di gimana gerimis ya itu? Milih gitu loh. Diajak. Udah di ini juga di grup. Datang enggak? Insya Allah. Nah, hujan, breng. Milih. Berangkat enggak? Ente. Seneng enggak jawab ente. Itulah qadarnya manusia. Dia punya gorizah bako. Dari gorizah bako dia punya turunan sifat yaitu hubbu syiadah dan hubbu tamalluk. Dia senang dipuja, dia senang dipuji, dia senang kekuasaan, dia senang punya kendali. Nah itu manusia. Hubbu tamalluk dia senang punya kepemilikan. Ya, tahun depan hayang boga pario. Gitu. Enggak, sorry saya Avanza cenah. Yang sebelah sana beda lagi. Nanti tah, bajai. Ada mobil box. Dan seterusnya. Wajar nggak? Wajar. Karena manusia punya hubut tamalluk. Itu sifat. Tahun depan pengen umroh. Amin. Amin. Kita sama-sama umroh. Amin. Amin. Nah, itu punya keinginan.
Begitu. Itulah manusia. Jadi sebenarnya yang kita bahas hari ini, kita akan dudukan siapa kita. Hakikatnya manusia itu adalah sama. Allah ciptakan sejak awal. Ya, sejak awal Allah ciptakan sama. Ada berapa? 3 yang tidak ya, bukan 2. Nabi Adam tidak dengan proses perkawinan, tapi diciptakan langsung dari tanah. Siti Hawa tidak dengan proses pernikahan, tapi diciptakan langsung dari tulang rusuk. Nabi Isa tidak dengan perkawinan, tapi diciptakan langsung oleh Allah dengan menjadi mukjizat bagi manusia pada saat itu. Ya, Siti Maryam kan nggak menikah, bukan nggak menikah, maksudnya dengan tidak menikah, terus kemudian Allah jadikan ini sebagai pelajaran yang luar biasa bagi manusia tentang bahwasanya Allah itu maha menciptakan, dan memang manusia itu hakikatnya Allah yang menciptakan, bukan hanya sekedar kawin saja. Memang dengan kawin bisa langsung jadi anak? Kok cacing wae? Emang dengan menikah itu langsung jadi anak? Otomatis gitu? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikatnya Allah yang mencipta. Ada yang sudah bertahun-tahun kan belum dapat juga. Ya. Emang diam aja dia? Kagak ngopi apa dia? Salah kopinya apa? Kopinya sih kopi bajigur dia mah. Pokoknya kopinya yang beneran gitu loh, yang bikin gereng. Apa enggak disentuh? Disentuh. Apakah otomatis terjadi manusia? Tidak. Nah, inilah hakikatnya. Allah lah yang menciptakan manusia. Manusia itu hanya sebagai perantara untuk terlahirnya manusia berikutnya. Catat kalimat ini. Manusia menikah itu hanya perantara untuk terjadinya manusia berikutnya. Ya? Nabi Adam dan Siti Hawa itu pun diciptakan secara berpasangan dan menjadi wasilah atau perantara lahirnya generasi manusia berikutnya. Kan begitu? Hakikatnya Allah yang menciptakan. Kita juga perantara untuk terlahirnya manusia berikutnya, anak-anak kita. Ya? Kita dengan istri kita kawin, menikah kemudian kawin, bukan kawin dulu baru menikah. Nanti diprotes lagi ini. Menikah kemudian kawin. Dan itu menjadi perantara untuk terlahir generasi atau manusia berikutnya. Tapi apakah kita yang menciptakan? Tidak. Emangnya di pabrik produksi ya enak. Malah opat cenah. Tahun ini ya lagi program apa emang? Program bikin anak kita. Loh, emang kita yang bikin? Enggak, kita hanya perantara. Kita hanya wasilah saja untuk terlahirnya manusia berikutnya. Begitu. Dan inilah qadarnya Allah terhadap manusia. Dan setiap manusia itu memiliki sifat yang hampir sama. Dari awal diciptakan sampai manusia terakhir nanti tercipta. Kita sadari apa yang menjadi kesamaan itu? Pertama, dia punya kebutuhan berupa kebutuhan fisik untuk hidup di dunia ini. Ya. Dia butuh makan, butuh nafas dan seterusnya. Manusia juga awal dulu butuh punya yang namanya geriza bako. Apa geriza bako? Naluri mempertahankan diri yang kemudian punya turunan dari situ. Turunannya apa tadi? Tubuh syiadah dan tubuh tamaluk. Senang dengan kedudukan dan senang dengan apa? Nggak jelas. Senang dengan apa? Oh, pujian. Tadi udah kedudukan, pujian, kekuasaan. Nah, yang satu kepemilikan. Makanya yang boga truk kan, kenapa? Nah, boga naon deui, yang boga imah, yang boga ieu, hayo we kabeh. Hayang boga gunung, hayang we kabeh. Nah, itu sifat manusia. Sifat yang sudah merupakan fitrahnya manusia. Gitu ya. Jadi tidak ada beda antara manusia pertama dengan manusia yang akhir nanti.
Oleh karena itu, sampai jam berapa kita? Ini udah setengah jam ya? Masih sanggup? Cuma 2 orang. Masih sanggup terusin? Bentar lagi ya. Nih, bahwasanya setiap manusia diciptakan oleh Allah karena dia punya khasiat yang sama. Karena dia punya khasiat yang sama. Dia punya geriza. Dia punya hajat udawiyah, kebutuhan fisik, punya naluri, dan dia juga punya akliyah. Maka Allah juga tetapkan pada manusia dan seluruh manusia ada yang namanya syariat. Apa fungsi syariat yang Allah turunkan? Agar manusia bisa atau mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Hewan gituin enggak? Tidak. Allah tidak memberikan syariat untuk hewan. Kenapa? Karena tidak ada akal, ketiadaan akal begitu. Syariatnya apa? Dari mulai pertama sampai akhir gak berubah syariatnya. Syariatnya begitu. Ya ini diatur gitu. Ada syariat menikah. Menikah itu gimana? Laki-laki dengan perempuan, itu namanya pasangan. Namanya manusia tetap punya akal. Bung diatur. Ya. Ada yang nikahnya jeruk makan jeruk. Ayam tuh. Ya kan ada. Itu menunjukkan dia punya akal. Menunjukkan dia punya akal. Dia bukan hewan. Kan begitu? Tapi tetap dia punya kewajiban. Karena dia manusia. Dia diberikan khitab oleh Allah. Diberikan seruan oleh Allah. Ulah gitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena tujuan menikah atau tujuan menikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan, regenerasi. Begitu. Tidak akan pernah tercapai tujuannya kalau itu dengan jaluk jeng jaluk. Gitu. Atau bikang jeng bikang. Nggak akan pernah tercapai. Fungsi atau tujuan diciptakannya 2 manusia. Berpasang pasangan. Gitu. Maka taubatlah orang-orang yang seperti itu. Anda itu menyalahi aturan, gitu loh. Menyalahi kodrat, begitu. Senang-senang gua, kan yang melakukan gua. Iya benar, yang ngelakuin lu. Tapi yang kena ajab kita semua. Kan begitu. Dan perlu kita pahami juga bahwasanya Allah menurunkan syariat itu agar manusia tadi bisa kembali pulang. Supaya apa? Bisa kembali pulang kemana? Ke surga insya Allah. Tapi kan kebanyakan nggak mau. Ya kan? Kita sholat tuh. Sholat. Nah, ayeuna mah alhamdulillah. Kan sebelumnya kita bedagong kan? Ya kan? Kita ngaji. Naon ngaji untuk bikin benghar. Bener nggak kalimat itu? Betul. Karena ilmu syariat, ilmu agama itu nggak akan tambah kaya Anda itu. Tidak akan menambah kekayaan. Tidak akan menambah pundi-pundi rupiah. Zaman ayeuna rupiah. Kalau zaman Firaun rupiah bukan? Bukan. Apaan? Ya mata uang pada saat itu. Ya kan? Kalau di Cengho apaan? Dolar katanya. Cengho gue kenal dolar. Loh ya kan di setiap negeri. Nah itu buta malu sebenarnya kan. Ya senang. Apa yang ada di hadapannya. Dia ingin memiliki sesuatu. Tapi dia nggak tahu cara untuk menjalankan kehidupan. Allah turunkan syariatnya. Agar manusia bisa menjalani kehidupan dengan sesuai dengan Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan. Tujuannya apa? Nanti ketika sesuai dengan apa yang diturunkan syariat. Yang syariat Allah turunkan. Maka dia bisa kembali pulang ke surga. Insya Allah. Gimana caranya? Ya itu. Harus kita pahami syariat Allah. Harus kita kaji syariat Allah. Kembali ke teko tadi, nggak akan pernah terisi teko itu kalau tidak diisi. Gitu loh. Nggak akan pernah ada kopi di dalam teko kalau tidak diisi apa? Kopi. Gitu.
Manusia sejak awal diciptakan, dia akan hidup. Bahkan tanpa syariat, dia akan hidup. Tapi hidupnya, kok kacau? Enggak. Hidupnya tanpa aturan yang dikehendaki oleh Allah. Makhluk apa yang seperti itu? Yang gak ada syariat? Hewan, binatang. Makhluk selain manusia itu hidup sesuai dengan ala kadarnya. Dalam arti sesuai dengan qadarnya dia diciptakan. Gak ada syariat itu. Topeng monyet. Ada yang pakai pempes nggak? Topeng monyet ada yang pakai pempes nggak? Ada ya? Ada apa enggak? Nggak ada. Boleh nggak dia? Kok baringung? Apa tunduk dia? Masya Allah. Hewan, dia menampakkan, auratnya. Itu nggak ada masalah. Bermasalah nggak? Enggak. Apa antum bermasalah kalau ngeliat hewan nggak pakai? Hewan itu nggak ada masalah dia itu. Mau nutupin aurat atau enggak, bahkan tidak ada aturan aurat atas hewan. Gorila, tahu gorila tuh? Gorila kan kayak gitu ya gorila ya. Punten, pakai pakaian nggak dia? Pakai nggak? Kenapa nggak? Hah? Gak ada yang muat katanya gede. Apanya itu? Pakaiannya. Ada istilah aurat? Nggak ada. Gitu. Ada yang nafsu? Kok? Antara gorila, ya mereka seperti itu. Tidak ada syariat atas mereka. Karena meskipun mereka itu buas, meskipun mereka itu seperti itu, mereka tidak akan pernah membuat kerusakan lebih daripada apa yang mereka bisa lakukan. Gorila, dia tahu kalau untuk melakukan perbanyakan keturunan mesti dengan pasangannya. Ya, walaupun tanpa pernikahan. Emang ada gorila nikah? Ada nggak? Enggak ada. Ada ente? Nggak ada. Hewan apapun tidak ada yang proses pernikahan. Hanya manusia. Tapi manusia punya akal, punya kodrat yang disebutkan tadi. Khasiat yang lain daripada yang lain, yaitu akal. Dari akal itulah manusia bisa menjalankan kehidupan, dia bisa mengolah bumi, dia bisa mengolah keadaan yang ada di jagat ini. Tetapi ingat, meskipun Allah karuniakan manusia dengan bentuk yang paling baik penciptaan, jadi khalaqal insana fi ahsani taqwim, dan termasuk di dalamnya memiliki akal, catat baik-baik. Tidak semua manusia menggunakan akal itu. Ini sebodoh-bodohnya manusia. Sebodoh-bodohnya manusia adalah dia tidak menggunakan karunia yang Allah berikan, yaitu akal. Ada nggak manusia yang nggak pakai akal? Kita nggak ngomong hewan sekarang. Kita bicara masalah manusia. Adakah manusia di muka bumi ini, di jagat ini, yang tidak punya akal? Ada. Tapi adakah manusia di jagat ini yang punya akal tapi dia tidak gunakan akalnya? Tidak. Ada nggak? Tidak ada. Nyambung tuh ya? Kan Allah ciptakan lengkap. Ada jasad, ada ruh, ada akal. Semua manusia diciptakan begitu sama. Tapi ada nggak orang yang sudah sempurna begitu, dia tidak pakai akalnya? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ayo, ada nggak? Nggak ada, Cena. Ada. Yang ngomong siapa nih? Ada nggak manusia yang sempurna itu, yang sudah ada akalnya, tapi dia tidak gunakan akalnya? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Ada. Dia punya akal loh, tapi dia tidak pakai akalnya. Buktinya dia ada yang beri sama jenis itu. Kan kalau dia punya akal, harusnya Oke. Betul, salah satunya itu. Tapi ada nggak yang lain? Selain itu. Berarti kalau itu dia tidak mau pakai aturan, dia tidak mau mengikuti aturan. Ya. Tapi kan tetap menggunakan akal. Oke, nanti kita bahas apa itu akal dan
seperti apa penggunaan akal dan seperti apa manusia yang menggunakan akalnya. Gitu. Tapi ada juga manusia yang hidup nggak pakai akal. Hah? Bukan akal-akalan, bener. Dia hidup, tapi dia tidak gunakan akalnya. Dia punya akal nggak kira-kira? Punya. Kira-kira yang mana? Hah? Orang gila itu nggak punya akal. Kan udah diobrolan, sudah dibicarakan. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa ada manusia yang punya ruh dan jasad. Lebihan lainnya adalah punya akal. Tapi adakah manusia yang nggak punya akal? Ada. Orang yang telah Allah cabut akalnya, yaitu orang gila. Kita nggak bicara itu. Itu sudah selesai. Karena orang gila itu nggak ada aturan, nggak ada syariat di situ, tidak ada taklif di situ. Orang gila terancam boleh nggak? Orang gila terancam boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Oh bebas katanya. Iya dulu ngalamin Pan. Pan ya. Nah iya orang gila itu nggak ada akal, maka Allah tidak berikan syariat untuk orang gila. Yang kita bicarakan adalah manusia seutuhnya. Dia punya akal, tapi dia tidak gunakan akal itu. Ada nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak? Cicing narapol. Jangan-jangan gua nih. Nggak gitu. Dia punya peradaban? Ada nggak manusia yang nggak punya peradaban? Atau dia nggak ikut peradaban? Ada nggak? Dia nggak bergeming. Lu mau punya HP kek? Kagak ini nih gua, kagak tertarik. Ada nggak begitu? Nggak ada. Kata siapa nggak ada? Hah? Ada. Siapa? Betul. Jangan pakai meren. Itu ada betul. Kita tahu saudara-saudara kita, benten, dia nggak pakai pakaian. Dia hanya menutupi sebagian tubuhnya saja. Manusia bukan itu? Manusia bukan? Keturunan Nabi bukan? Iya. Punya akal nggak? Punya. Dipakai nggak? Di sini letak pembahasan ketika seolah kita membahas akal itu adalah ketika mencari makan, ketika untuk hidup, ketika untuk membangun sesuatu. Niscaya, punten, kera saja punya tempat tinggal nggak? Punya. Burung punya tempat tinggal nggak? Punya. Pakai akal nggak dia bikin tempat tinggal? Enggak. Burung bikin sarangnya, sarang apa rumah sih? Sarang. Pakai akal nggak? Enggak. Pakai akal nggak? Enggak. Tegak gitu naik, mana baringung kan? Burung itu nggak punya akal kan udah dibahas. Iya. Hewan itu nggak punya akal, tapi punya rumah nggak dia? Punya. Bisa bikin rumah nggak? Bisa. Tipe 21 bisa nggak? Enggak. Oh ya, ragu-ragu. Mana ada burung monyet tipe 21? Ya nggak ada. Apa yang dimanfaatkan dari zaman dulu dia diciptakan sampai hari ini bentuknya kayak gitu-gitu rumahnya. Ada perubahan nggak? Enggak. Modifikasi gitu? Iya, klaster Eropa. Ada nggak? Nggak ada. Semua hewan makhluk Allah yang namanya hewan selain manusia, dia bisa membuat tempat tinggal, dia bisa bersosialisasi, dia bisa beranak pinak. Pakai akal nggak? Enggak. Enggak. Kudu dikeken wae gitu, digas wae sih. Maaf, ada nggak manusia yang seperti itu? Ada nggak? Jadi nggak. Nah di sini kita bisa bedakan. Kan dia pakai akal juga katanya. Dia kan punya anak segala macam. Hewan juga punya anak sama. Hewan juga bikin rumah sama. Hewan juga cari makan sama. Dengan kodratnya, dengan ya kodrat tadi khasiatnya. Jadi sebenarnya itu hanya khasiat sebenarnya. Gabus, gabus. Ini kepikiran gabus sih saya. Jair. Sama kan? Begitu. Dia juga kalau mau beranak, kok beranak apa awan? Betelor. Endogan. Kan bikin tempat kan ya? Dia cari tempat yang kira-kira paling baik untuk
menelurkan, menentaskan anak-anaknya atau telur-telurnya. Dia cari tahu, dan itu nggak pakai akal. Nggak pakai akal, nggak pakai akal itu. Jadi kalau manusia tempat tinggal saja sama sebenarnya. Kajenting tibang nyieun tenda, kajenting tibang ngiuhan di tangkal pohon, tangkal di pohon tetap kene. Apapun yang dilakukan itu naluriah. Begitu. Jadi yang maksud menggunakan akal yang apa? Yang bagaimana? Tadi karena Allah sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, Allah juga karuniakan akal, maka Allah turunkan syariat atau aturan. Maka manusia seharusnya dia berjalan dalam mengarungi kehidupannya mengikuti aturannya. Itulah yang menggunakan akalnya. Jadi sebenarnya, hadirin kiram rahimakumullah, akal itu, sesungguhnya akal itu, fitrahnya akal itu, dia akan tunduk kepada apa yang telah Allah turunkan. Fitrahnya akal, dia akan tunduk kepada apa yang telah Allah turunkan, yaitu syariatnya. Itu akal. Jadi kalau bikin rumah, bikin tempat tinggal, nyari makan, ngurusin anak, itu mah hewan juga ada. Pada dunia hewan juga ada. Dan mereka nggak pernah kuliah tuh. Ada nggak berang-berang kuliah tentang dam, tentang bendungan gitu? Harus miring sudut segitu? Enggak. Nggak berang-berang tuh. Naon? Ya berang-berang. Lain serok lain. Lain cara lain. Lain. Ular juga tahu seperti itu. Itulah khasiatnya pada hewan yang telah Allah karuniakan. Mereka berjalan menyusuri kehidupan yang telah Allah berikan waktu dalam kehidupannya untuk bisa bermanfaat di muka bumi ini. Tapi manusia berbeda. Allah karuniakan akal. Tujuan daripada akal itu Allah faham betul. Ya, karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah berikan aturan. Dan aturannya pasti sesuatu yang bisa menghantarkan manusia untuk bisa memakmurkan bumi, untuk bisa memakmurkan jagad, untuk bisa dia kembali kepada kampung halamannya di surga. Insya Allah. Hadirin kiram rahimakumullah. Saya jadi keingetan kopi tadi. Sungguh isi teko yang sebaik-baiknya itu adalah syariat Allah. Ya. Dan itu tidak akan pernah masuk ke dalam teko kalau tidak diisi. Paham di situ? Mafhum atau pemahaman, sebaik-baiknya pemahaman untuk menjalani kehidupan, yaitu adalah ilmu akhirat atau ilmu agama. Dan itu tidak akan pernah didapatkan atau masuk ke dalam pemikiran manusia kalau dia tidak cari. Kalau dia tidak pernah duduk, kalau dia tidak pernah mendengarkan. Setiap masa, setiap zaman, setiap hamba harus melakukan itu. Nah, itulah bentuk mengasah akliyahnya. Dari situ dia akan menerima maklumat. Oh, hidup tuh harusnya begini. Ya, dagang tuh mestinya begini. Bisnis tuh harusnya begini. Gitu. Ada ilmu manajemen, ilmu pemasaran, ilmu produk dan seterusnya. Itu adalah ilmu dunia. Ilmu dunia kemarin sudah kita bahas. Apa? Ilmu dunia untuk mencari hidup di dunia, untuk mencari kehidupan di dunia. Apa? Ya cari makan, cari tempat tinggal, cari duit dan seterusnya. Tapi ilmu akhirat itu agar kita bisa menjalani cara hidup di dunia. Jadi ketika berbisnis, bisnis apa dulu nih? Dagang apa? Bagaimana cara dagangnya? Allah turunkan syariatnya. Ya, nggak semua benda bisa didagangkan. Ada yang begitu? Punya akun semua di sini. Di akun warna hijau. Begitu? Ready ya? Siap kirim. Status teh gitu deh. Nah, itu bagian daripada upaya untuk mencari dunia. Gitu. Tapi caranya gimana? Ya ada syariat di situ, nggak boleh bohong. Yang dipoto yang bagus-bagus.
Yang dikirim yang udah pada busuk. Ada busuknya sih, dikit Tad, nggak apa-apa. Itu kan ngambilnya random Tad. Nah, entah tukang dukuh lain. Jadi harusnya di ini, inisial aja gitu ya. Tukang dagang dukuh gitu ya. Apunten ini maksudnya ya. Artinya begini. Allah karuniakan manusia, Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Termasuk di dalamnya yang harus kita sadari, Allah berikan akal. Alhamdulillah yang ada di sini, jamaah yang ada di sini. Al-Fakir ini menyampaikan hal ini karena ingin menyadarkan kita bahwa Allah karuniakan akal yang masih normal gitu. Maka seyogianya gunakan akal itu. Bukan hanya untuk mencari dunia, tapi untuk mengikuti bagaimana cara hidup kita di dunia. Karena bisa jadi kita itu ketika hidup di dunia tak sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Ternyata ini terlarang, tapi kita jalankan. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Tahu dari mana nggak boleh? Kita tahu nggak boleh karena kita ngaji, kan gitu. Tapi setelah tahu ketika ngaji, oh ternyata syariat Allah ini nggak boleh. Kita masih jualan nih, masih ada stok, gitu loh. Ada beberapa mahasiswa saya pas materinya itu tentang hukum syara. Kita udah nyampe hukum syara belum? Ya, nanti kita sampai ke hukum syara ya. Jadi dia itu ada barang-barang dia, barang yang sudah dibeli, atau katanya hadiah. Saya bilang gini, manusia itu tidak seperti hewan. Kalau hewan untuk hidup, untuk bisa bertahan hidup, maka dia akan mencari apa yang bisa dia makan. Apa yang bisa dia makan. Dia makan untuk hewan, gak masalah. Tapi kalau manusia bukan hanya akan mencari apa yang bisa dia makan, tapi ada syariat, ada aturan apa yang boleh dia makan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kalau bisa dan tidak bisa, kalangan hewan itu. Maaf, di hewan begitu, gitu. Tapi untuk manusia nggak cukup dengan bisa dan tidak bisa dimakan, tetapi boleh dan tidak boleh dimakan. Bisa jadi ini bisa dimakan, bisa dimakan. Bisa diminum nggak? Bisa diminum. Tapi bisa jadi ini nggak boleh diminum. Mungkin karena kecelupan apa kira-kira? Alkohol misalkan. Alkoholnya, kok kecelupan sih? Ya kan nggak tahu kita gitu loh. Kan lagi, mana? Ayo keluar. Kopi tiis disebut lagi ya. Ayo seceng kopi tiis. Lain kopi tiis. Tapi nggak dicampur autan. Nyepil nama boleh. Kan tujuannya apa? Ambeh ngajedud, nah itu loh. Ada tujuan di situ. Atau dikasih apalah. Berarti kan ini bukan bisa diminum saja, tapi ada aturan nggak boleh diminum. Begitu. Begitu pula dengan daging. Daging itu bisa dimakan nggak? Bisa. Tapi ada yang daging nggak boleh dimakan. Itulah manusia dan itulah ranahnya akal. Dari mana? Allah berikan syariat. Bayawak mah, bayawak. Ulah bayawak kan rada ekstrim seketik ya. Apa? Yang rada ekstrim sedikit. Tokek dong. Ya, tokek ekstrim tuh. Belum ada kan? Pepes tokek. Pernah kebayang nggak? Ngaliwat pakai pepes tokek. Loh, tokek bisa dimakan nggak? Bisa. Oh, baru satu orang yang jawab. Tokek bisa dimakan nggak? Bisa. Cicak bisa dimakan nggak? Bisa. Tapi bagi manusia bukan cuma bisa dan tidak bisa. Boleh dimakan nggak? Boleh dimakan nggak? Kan ada aturan itu. Nah, itulah ranahnya akal, gitu loh. Nah, di sini tadi letak ada banyak manusia yang telah Allah karuniakan yang sempurna dari sisi penciptaan, bahkan sempurna akalnya, tapi dia tidak gunakan akal.
Satu sisi, emang yang benar-benar hidupnya nggak pakai akal. Punten, hidupnya seperti layaknya bukan manusia. Maksudnya hewan juga bisa kayak gitu. Tapi kenapa dia hanya seperti itu? Padahal dia adalah manusia yang punya akal. Dia harusnya bisa lebih daripada itu. Ada juga yang beradab. Beradab itu ya dengan peradaban gitu loh. Peradaban dan bahkan mungkin mentereng. Bahkan mungkin dia dari sisi pendapatan, dari sisi kemuliaan, dia punya itu semua. Tapi dia tidak gunakan akalnya. Dia tidak mau ikuti apa yang telah Allah turunkan untuk menjalani kehidupan. Hadratul kiram rahimakumullah. Itu saja dulu yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mungkin berikutnya ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Menteri. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan yang cukup terperinci. Hanya saja memang belum cukup, masih perlu butuh waktu. Baik, mungkin silakan di sesi terakhir sebelum ditutup ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Ya, silakan. Langsung dijawab nanti ya, Tad. Assalamualaikum. Masalah akal, apakah akal bisa mempengaruhi kalbu manusia? Atau apakah akal kalbu itu saling berkesinambungan atau mempengaruhi? Karena matematik bisa Nabi Adam itu mungkin Nabi Adam dari kalbunya itu dia taat pada Allah. Cuma dari akal dia bisikan setan itu di tengahnya sama akal atau kalbu, sehingga dia makan dari ini atau gimana. Itu yang saling berkesinambungan itu. Kalbunya atau akalnya yang dominan. Langsung ya? Ya, langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut mana saya jawabnya ya? Pertama, qalbu itu yang dimaksud dengan qalbu, apakah artinya apa qalbu? Hati. Artinya qalbu apa? Hati. Hati, ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya hati yang dimaksud itu makna konotasi atau makna denotasi. Arti konotasi denotasi itu apa? Makna sesungguhnya atau makna kias, nah begitu. Itu makna sesungguhnya atau makna kias? Hati, ya. Kita ngomong hati dulu, belum di kolbu. Tapi kolbu biasa diartikan dengan hati. Hati itu, tahu hati itu? Ampela hati. Maksudnya ada bentuknya gitu loh. Ya kan? Apakah yang maksud itu? Kira-kira itu bukan? Oh, langsung bisa bukan. Tolong jawab tak, ayo. Ngomong bukan cenah. Apakah kolbu itu? Jadi kita harus pahami hal ini. Jagalah. Sini apa kesini? Enggak serius ini. Jagalah. Ini apa kesini? Kalau kesini jantung. Oh iya, betul. Loh, iya kan hati kan di sini kan? Yang dimaksud hati itu apakah hepar? Nah, kalau dalam bahasa biologi namanya hepar. Tapi kalau cek orang bubur ampla hati, remplo hati. Maksudnya saya ingin mendekatkan alam imajinasi kita gitu loh. Maksud kata dengan bentuk organ. Apakah yang dimaksud di dalam nas-nas yang sering disampaikan itu adalah organ atau sesuatu yang lain? Kan begitu? Bahwa manusia itu bergantung daripada hatinya, ya. Kalau dia bermaksiat, hati itu seperti halnya apa ya? Kan suci, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, ya. Terus di dalam manusia itu ada segumpal darah, kan begitu? Yang darah itu apabila dia itu rusak, maka rusak juga hidupnya, orangnya. Tapi apakah yang dimaksud itu adalah hepar? Atau organ maksudnya? Apakah organ kira-kira?
Atau itu justru adalah majas? Tahu majas? Nah, paling gampang itu nyontohin apa? Toge goreng. Ya, toge goreng dewa ya cenah. Tahu toge goreng? Oh, Seri, tapi tahu nggak toge goreng? tahu. Apa? Toge goreng tapi direbus. Digoreng nggak? Direbus. Kalau nasi goreng bener digoreng kan? Oh, nasi goreng direbus? Toge goreng itu ada yang digoreng nggak? Enggak. Tapi kenapa disebut toge goreng? Ada tukang toge goreng di sini. Ini majaz. Meskipun itu direbus tetap disebut toge goreng. Karena yang digoreng sambalnya, ya. Ya apa ya? Tahu kan? Nah, maksud saya inilah majaz. Gitu loh. Hakikatnya bukan itu. Hakikatnya bukan digoreng. Tetapi ini majaz. Meskipun direbus tetap disebut toge goreng. Terkadang di dalam syariat juga begitu. Jadi telah disebutkan dalam syariat itu misal hati. Tapi apakah yang dimaksud hati itu hepar? Kalau hati itu hepar, maka ayat penyakit hati itu apa? Hah? Tahu penyakit hati enggak? Cicing. Liver, betul. Oh, liver tuh hati maksudnya. Ya liver kan? Liver gitu. Penyakit hati itu liver. Tapi ada penyakit hati yang bukan liver. Apa? Betul, ujub. Terus nanti? Ria. Nanti? Takabur. Hah? Yang seperti itu. Itu ada hubungannya dengan hepar enggak? Enggak ada. Berarti yang maksud penyakit hati itu apa? Apa? Emang ai ujub itu gimana sih? Tahu ujub tuh? Apa ujub? Aing ya. Aing ya, gitu kan? Apa tuh aing ya? Enggak. Mungkin yang sudah sering dengan saya tahu. Kalau saya begini saya ingin memastikan jamaah itu saya connect gitu loh. Apa yang saya maksud gitu. Ujub itu kan ingin dipandang. Gua nih, gitu loh. Oh, kalau nggak ada gua nih kagak jadi. Kan gua panitanya. Ujub itu. Pokoknya kalau ada gua beres semua. Gua jamin. Itu ujub itu. Ria, tahu ria? Ria salah satu penyakit hati. Bukan hepar. Tapi apa? Sumbangan berapa sih lo? Wah, 50 juta. Punten ya menyebut itu ya. Saya ingin yang menghadirkan suasananya yang memang ini yang maksud. Kita kembalikan. Makhluk Allah selain manusia ada yang ujub enggak? Di bumi ini. Ayam jago ujub tuh. Singa ujub tuh. Emang ada singa ujub? Ayo. Maksud nggak? Makhluk Allah selain manusia. Jangan yang gaib, maksudnya yang nyata, yang real. Ada nggak sifat ujub di situ? Nanya sekali lagi. Singa ada yang ujub nggak? Ada yang ria nggak? Enggak. Tapi singa punya hepar nggak? Punya. Jadi yang maksud hati di situ apa? Akal. Maaf, orang gila ada yang ujub nggak? Enggak. Gua nih gila. Gak pernah ada orang gila itu ria, ujub, dan penyakit hati yang sebutan itu. Kenapa? Kan dia manusia sama seperti kita. Tadi kalau hewan mau rada terlalu ini ya, ekstrim ya. Cuman untuk mengarahkan akliyah kita, ya, pembahasan kita supaya kena gitu loh, ngeklik kita itu. Hewan itu nggak ada yang ujub, nggak ada sifat ujub ria di antara hewan. Bahkan di manusia yang tidak ada akal, tidak ada penyakit hati di sana. Ada nggak manusia yang ujub? Orang gila yang ujub gitu? Enggak. Orang gila yang ria gitu? Nggak ada di sana.
Pengalaman gimana dulu? Hadratil kiram rahimakumullah. Al-Fakir belum bisa memastikan jawabannya yang sesuai atau tidak. Tetapi kalau tadi mana yang dominan, hati atau akal? Kita bahas hatinya dulu, yang dimaksud itu apa? Apakah hati yang dimaksud itu organ atau sesuatu yang lain? Kalau sesuatu yang lain, apa yang dimaksud itu? Tadi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu karena 3. Manusia punya ruh, manusia punya jasad, manusia punya akal. Dan akal itu yang menjadi penentu dia manusia dan menjadi pembeda antara makhluk Allah dengan yang makhluk Allah bernama manusia dengan yang selain manusia. Begitu. Bisa ujub ria karena dia punya akal. Ketika manusia nggak punya akal, nggak ada ujub ria di situ. Sebuasnya disebut raja singa. Raja singa hewan apa penyakit? Tergantung. Ini sama-sama mana apa ini? Mana sesungguhnya atau mana kias? Maksud saya begitu. Sebuas apapun singa, dia nggak pernah ujub. Aing raja singa. Lu kagak hormat sama gua? Gak ada. Kita doang kali Nggak yang seperti nggak tahu. itu. Ya. Tapi dia punya hyper juga. Berarti bukan itu yang dimaksud. Punten, orang gila juga punya hyper juga. Dia juga manusia seperti kita. Tapi dia tidak pernah sombong. Sombong nggak orang gila? Dia tidak pernah sombong. Jadi hadratul kiram rahimakumullah. Mudah-mudahan, kayaknya yang dimaksud hati atau qalbun itu adalah akal. Yang dimaksud qalbun itu adalah akal. Maka ketika akalnya itu bersih, maka bersihlah dia. Maka ketika akalnya itu mulia, maka mulialah dia. Tadi ya, ketika ada manusia diciptakan sempurna, kemudian dia gunakan akalnya, maka dia menjadi orang yang paling tawadhu di dunia ini. Dia gunakan akalnya itu. Berarti yang ujub yang ini nggak pakai akal. Ada nggak akalnya? Ada. Digunakan nggak? Nggak, dalam arti maksudnya paham mungkin ya. Bukan berarti sia tergablek akal. Nggak gitu kan? Bawa otak. Kan begitu kalau marah. Saking marahnya manusia. Padahal kalimatnya nggak bener itu. Ya kalau nggak ada otaknya hidup nggak dia? Lah kagak. Begitu. Kalau nggak punya akal, ya mungkin lah. Hadratil kiram rahimakumullah. Jadi, apakah Nabi Adam waktu itu beliau itu yang dominan itu akliyahnya atau qalbunnya? Dari sisi qalbun dia taat karena beliau adalah nabi. Karena beliau berkomunikasi dengan Allah. Semua nabi dan rasul itu berkomunikasi dengan Allah melalui perantara siapa? Malaikat. Ya? Maka hukum asal nabi itu adalah apa? Beliau itu taat kepada Allah. Tidak ada satupun nabi dan rasul nggak taat sama Allah. Ada nggak? Nggak ada. Jadi seluruhnya tanpa kecuali semua utusan Allah yang namanya nabi dan rasul itu semua taat kepada Allah. Nanti nanya lagi, itu Nabi Adam nggak taat? Itu manusia maksudnya gambarannya gitu. Lah ditanyakan deh ya. Itu manusia gitu. Bagaimana dengan manusia yang lainnya? Ya, seperti itu. Jadi yang maksud mudah-mudahan Al-Fakir Gulabat Tazirnya adalah yang dimaksud qalbun itu adalah akal. Jadi akal dengan qalbun itu dia adalah satu hal yang sama. Hanya dengan istilah yang berbeda. Ya, jagalah akal, nggak laku. Jangan kau kotori, gimana jaga akal? Jagalah hati. Itu adalah majas. Ya. Karena manusia punya hati. Tapi kalau dibahas rinci, benten, ayam juga punya hati. Ya. Kecuali pohon pisang. Punya jantung, nggak punya hati. Allah alam bisa. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sesuai
kesepakatan kita akhiri di jam 23 ya. Mohon maaf sudah terlewat, dan harapannya ini bukan materi kita berlanjut dan bersambungan. Jadi harapannya ini kan sekarang pertemuan kelima, dan yang seperti tadi saya sampaikan belum selesai gitu. Ini masih panjang, dan ini kajiannya tematik gitu, ada keterkaitan termasuk dari materi pertama, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, ini saling keterkaitan. Makanya tadi di awal juga ada review. Nah, nanti untuk pembahasan lebih lengkapnya lagi insya Allah di pertemuan ke-6. Jadi sudah disampaikan tadi, setiap minggu pertama dan minggu ketiga malam Kamis, untuk tempatnya nanti dikabarkan. Dan mohon izin nanti yang sudah pernah hadir, kami juga ingin mengabarkan untuk kegiatan berikutnya di mana. Mohon izin nanti dimasukkan ke grup agar mendapatkan informasi begitu. Jadi harapannya bisa lanjut ke pertemuan ke-6 dan seterusnya. Karena materinya bocoran ada 8 materi. Tetapi pertemuannya bisa lebih dari itu, karena satu materi itu bisa lebih gitu ya tadi ya. Jadi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Baik, mungkin untuk pertemuan kelima ini dicukupkan dulu, dan insya Allah pertemuan yang akan datang berarti di pekan pertama bulan depan. Semoga Allah luangkan waktu kita dan kita diringankan untuk bisa hadir. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.